Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di ruangan dialog tidak tega. Di episode sebelumnya saya berhutang menjanjikan satu tema yang bernama ilmiah. Nah, saya punya pengalaman atau punya bacaan bahwa ini saya mintakan kepada Cak Nun untuk mengelaborasinya. Jadi menurut penelitian seorang Jepang, di mana dia meneliti tentang kandungan air, dia membandingkan air itu, kalau yang satu biasa, artinya air plain water gitu. Kemudian yang satu adalah air yang sudah dibacakan kepadanya itu Al-Fatihah atau wirid apapun. Maka struktur dari air itu, jadi dilihat di mikroskop elektron itu sangat berbeda. Nah, perbedaan itu visual lah, kalau mikroskop elektron kan bisa membandingkan, memvisualisasikan apa yang ada dalam tingkatan elektron. Nah, banyak pengalaman yang saya alami di dunia kedokteran dan di dunia perjalanan saya dalam mengupayakan menyembuhkan pasien itu ditemani oleh Cak Nun, dan Cak Nun memberikan sangu atau bekal wirid ataupun Al-Fatihah ataupun bacaan-bacaan apapun juga, termasuk juga doa yang mustajab, doa dari Nabi Yunus dalam perut ikan hiu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu menjadi favorit saya juga, di samping Al-Fatihah dan juga doa-doa yang lain. Nah, kali ini saya ingin sinau kepada Cak Nun dan kepada untuk kita semuanya, apa sih sebenarnya ilmiah dari wirid itu. Apakah dia mungkin suatu saat kita akan buktikan bahwa orang yang dengan wirid tertentu akan sembuh dari penyakit, atau wirid tertentu akan menjadi ampuh dan lain sebagainya, apapun. Saya kira kalau kita melihat itu ya, tatanannya atau outline sebab akibatnya itu, wirid dan ilmu itu sama posisinya. Jadi orang mencari paket-paket penyembuhan melalui ilmu kedokteran, itu posisinya di depan Tuhan sama dengan orang melakukan wirid-wirid atau berdoa atau zikir atau hizib atau apapun tingkatannya bermacam-macam. Sama posisinya, yaitu itu semua adalah ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia ini kan sangat luas Pak itu. Jadi misalnya, kenapa tidak ada peninggalan-peninggalan fisik pada kerajaan-kerajaan Nusantara? Kenapa tidak ada penemuan-penemuan seperti dulu ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina dan seterusnya, atau ada Einstein, ada Thomas Alva Edison dan seterusnya. Tidak ada penemuan yang sifatnya eksternal, ekstrinsik di masyarakat Jawa. Dari Kalingga sampai Mojopahit sampai Mataram kan tidak ada penemuan itu. Bahkan peninggalan fisik pun hampir tidak ada. Saya kira kita harus bertekad baik untuk memahami bahwa memang konsentrasi masyarakat dengan peradaban di Pulau Jawa ini beda dengan di luar. Gampangannya kalau sabrang anak saya bahasanya gini, dulu mbah-mbah kita tuh kalau ingin ketemu satu sama lain, mereka masuk ke dalam dirinya, terus mereka melakukan satu disiplin rohani, hati, pikiran, sehingga orang yang ingin ditemuinya itu merasa gitu kan. Peradaban Jawa, peradaban Nusantara itu peradaban intrinsik, sementara peradaban di luar, terutama peradaban Barat, itu peradaban ekstrinsik. Orang Barat itu supaya sampai ke suatu tempat itu bikin kereta atau pesawat dan mobil, tapi kalau orang kita itu mengolah batinnya. Jadi ada yang perjalanan keluar, ada perjalanan ke dalam. Itu saya mungkin cari-cari alasan, tapi yang hancur dari kita sekarang adalah karena kita ikut peradaban ekstrinsik dan kita kehilangan peradaban intrinsik. Kita kehilangan kepekaan, kehilangan kejelian, kehilangan ketajaman batin dan seterusnya. Nah sekarang menurut saya ilmu kedokteran itu ekstrinsik.
Oh, bahwa kalau orang pusing kepala itu kasusnya ini, maka bisa diambil ada cairan dan buah atau zat apa, diramu, itu bisa mengubah apa yang menyebabkan sakit kepala. Itu kan ekstrinsik. Sementara kalau mbah-mbah kita itu dulu jalan keluarnya intrinsik. Misalnya pernafasan atau disebul ya, disuwuk gitu ya, disuwuk. Jadi itu pencariannya pencarian dunia dalam, bukan pencarian dunia luar. Tapi kalau posisinya sama di depan Tuhan, Anda mau pakai ilmu kedokteran barat yang ekstrinsik, material fisik, juga posisinya adalah posisi ikhtiar, posisi berusaha. Posisi kalau kemarin saya sebut itu posisi sampai langit kedua, tapi tidak bisa langit ketiga, tidak bisa langit kepastian. Sama dengan wirid. Saya sudah mengajari wirid banyak sekali kepada jamaah Ma'iyah ya, untuk kasus yang berbeda-beda. Tapi kan Tuhan juga tidak butuh konteks. Tuhan tuh maunya, pokoknya saya kabulkan, biar doamu tidak cocok, tidak apa-apa. Karena hatimu baik, tak kabulkan juga bisa. Jadi Tuhan kan perhitungannya berbeda. Regulasinya Tuhan tidak seperti regulasi textbook manusia gitu loh. Terserah Tuhan. Makanya disebut insya Allah. Jadi semua masalah itu posisinya adalah insya Allah. Jadi ilmu kedokteran ya insya Allah, mudah-mudahan bisa menyembuhkan kan gitu kan. Wirid juga begitu, kebatinan juga begitu, tasawuf juga begitu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Jadi kedua-duanya sama-sama terlibat di dalam posisi insya Allah. Maka insya Allah itu sangat penting. Kata insya Allah itu termasuk sakti atau kunci dari kehidupan manusia. Setahu saya Rasulullah pernah dihukum tidak dikasih wahyu beberapa bulan karena dia lupa bilang insya Allah. Jadi dia melonjak ke langit 3 memastikan sesuatu tanpa bilang insya Allah. Nabi Sulaiman juga begitu, meniduri 100 istrinya ya toh, atau 1000 saya tidak tahu. Kemudian dia punya niat supaya nanti salah satu anaknya akan meneruskan, saya akan jadi penerus kerajaan saya. Tapi dia lupa bilang insya Allah, maka Allah hanya ngasih anak 1 dari 100 istrinya, itu pun anaknya cacat. Jadi begitu mutlaknya kata insya Allah. Jadi kesadaran kampus, kesadaran politik, kesadaran manusia, kesadaran komunitas, kesadaran apapun, jadi nomor 1 adalah insya Allah. Bahwa semua itu tergantung Tuhan menghendaki apa tidak. Kadang-kadang wiritannya ya Allah tok ya tidak apa-apa, subhanallah tok tidak apa-apa, alhamdulillah tok tidak apa-apa, al-fatihah lengkap ya tidak apa-apa, udah monggo. Karena yang utama nanti adalah Allah menghendaki apa tidak. Wiritan itu bukan seperti, itu kan seperti peluru yang diluncurkan ya Don. Tapi kan tergantung hulu ledaknya. Meskipun Anda punya bom, tapi kalau tidak punya hulu ledak bomnya kan tidak bisa diledakkan, tidak bisa diluncurkan. Jadi menurut saya setiap wiritan sama dengan setiap ilmu dari kedokteran ya, kan tergantung dokternya akhirnya. Ada dokter yang kadang-kadang di luar textbook menyembuhkan orang, diperkenankan untuk sembuh pasiennya. Ada yang sangat textbook juga tidak sembuh bisa juga. Jadi terserah Allah, terserah yang punya, terserah Tuhan. Nah, wirid juga begitu Pak Edo. Banyak saya punya paket-paket wirid untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan ada yang saya suka, ada yang saya favorit, ada yang saya terharu dan seterusnya itu. Dan anak-anak juga sering minta. Kan nek coro NU tradisional kan, misalnya saya juga pernah mengalami beberapa hal, terus nanti orang tanya ke saya wiridannya apa. Jadi misalnya perjalanan anak Ma'iyah kita sekian mobil sama bis di stop oleh polisi. Terus urusan tidak beres-beres. Begitu saya keluar, polisinya langsung siap dan, gitu kan, siap dan, gitu ya. Terus semua jalan dan tidak ada masalah dengan polisi. Terus semua anak Ma'iyah kan tanya sama saya, Cak wiritannya apa? Yang tidak bisa itu hulu ledaknya bukan pelurunya, gitu ya, bukan rudalnya, tapi hulu ledak rudal itu. Jadi dirimu itu yang penting, yang akan digunakan Allah itu bukan wiritannya tapi dirimu. Kalau engkau orang yang oleh Allah dianggap memenuhi syarat ya dikabulkan. Kalau tidak memenuhi syarat nggak dikabulkan meskipun kamu wiritannya kayak apapun saja. Dan itu banyak contoh, soal itu banyak sekali contoh. Ya kayak ibu saya menyembuhkan orang dengan Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin wa ra'aitahu khashi'atan wa tilkal amsal wa tafakkarun. Ibu ini dengan ibu saya mah alhamdulillah orangnya sangat ikhlas dan suaranya menunjukkan keikhlasan hatinya itu ya.
terus orangnya sembuh, itu kan bukan karena ibu saya sakti, tapi karena Allah berkenan menyembuhkan. Makanya rumusnya insya Allah. Nah dokter juga kalau bisa sering-sering ngomong insya Allah. Udah bismillah, ini ikhtiar kita maksimal, insya Allah mudah-mudahan Allah menyembuhkan dari ini toh. Karena posisi hidupnya manusia itu insya Allah itu rumusan. Bahkan Dok, yang namanya Ya'juj Ma'juj, dalam cerita zaman Nabi Zulkarnain itu kan ada kaum yang selalu diteror oleh Ya'juj Ma'juj ini, sehingga kemudian ketika Nabi Zulkarnain datang suatu hari dalam melancongnya itu diminta tolong, kemudian mereka diajak bikin tembok tembaga. Jadi mereka disuruh menggali tembaga, terus dipanaskan, terus dijadikan tembok untuk supaya Ya'juj Ma'juj tidak bisa masuk. Terus kepala Ya'juj Ma'juj ini, komandannya itu kan mereka memang hebat, bisa menghancurkan tembok ini, tapi mereka bangun pagi temboknya berdiri lagi. Panglimanya Ya'juj Ma'juj mengatakan, besok insya Allah tidak akan bisa kembali lagi, insya Allah. Jadi Ya'juj Ma'juj bilang insya Allah, terus Tuhan mengabulkan. Tuhan mengabulkan, itu hancur betul, jadi tidak bisa berdiri lagi. Jadi insya Allah itu kalau kata sehari-hari ya sakti. Makanya apa-apa itu insya Allah, udah insya Allah. Jadi kalau pasien pulang itu tepuk-tepuk, ya mungkin ya insya Allah, tinggal gitu aja. Supaya Allah itu atmosfering, Allah itu menjadi cuaca utama dalam kehidupan, dalam berhubungan antara dokter dengan pasien. Karena kan dokter tidak ada yang dokter menciptakan dirinya sendiri sebagai bayi, sebagai manusia, kan tidak ada kan. Dia kan juga cuma makhluk, dokter kan cuma ciptaan. Dia bisa jadi dokter apa tidak, lulus ujian di Fakultas Kedokteran itu kan tetap dulu ada yang ngasih dia daya intelek, daya rasio dan seterusnya. Jadi itu kan bukan milik dia. Balik ke manusianya ya. Iya. Makanya dokter itu nomor satu harus sadar bahwa dia itu manusia. Dan kalau manusia berarti, atau gampangnya gitu Dok, kalau kamu buah, harap tahu kamu itu bagian dari pohon yang ada bunganya, ada rantingnya tadi ya. Kalau pohon berarti ada buminya, ada berarti nancep di tanah. Tanah itu tidak sendirian, tanah itu sak bumi ini tanah. Berarti ada kesadaran tanah, ada kesadaran bumi. Nah kalau bumi berarti ada planet-planet, ada tata surya, ada galaksi, kan begitu. Jadi kalau bisa kita ini sebagai dokter, sebagai apapun itu sering-sering keluar rumah di langit. Toh Anda tidak bisa ngukur toh. Kita itu hidup di tengah ruangan yang kita nggak tahu. Kita hidup di tengah ruang kosong yang luasnya berapa kita nggak tahu. Jangankan ruang kosongnya, tata suryanya aja kita nggak bisa menjangkau. Apalagi galaksinya, apalagi sekian galaksi. Kalau dokter punya kesadaran kosmis seperti itu, tiap saat kan bagus. Itu namanya takwa. Mohon maaf ini. Dokter yang bertakwa, dokter yang waspada bahwa ketika dia menangani pasien itu ada malaikat, ada Tuhan, ada jin, ada ketentuan ABC, ada sebab akibat, ada hulu hilir, ada satu bulatan kosmos yang sangat luas yang kita terikat di dalamnya. Jadi bisa dibilang bahwa seilmiah-ilmiahnya dokter atau manusia itu nanti toh akhirnya bagaimana cara kita merayu Allah. Terima kasih Canun, teman-teman semuanya. Semuanya toh akan kembali bagaimana Allah supaya tidak tega kepada kita. Dan ya apapun yang kita kita upayakan, apapun yang kita usahakan, semuanya akan kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.